Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023, merupakan minggu terakhir bulan Juli, di mana kita sebentar lagi akan beribadah dan melakukan perjamuan kudus di dalam ibadah Minggu Perjamuan Kudus Keluarga Warlord Ministry. Untuk itu jangan lupa ya, sediakan roti dan anggur untuk perjamuan kudus, bisa juga berupa biskuit, sirup atau teh. Dan untuk itu mari kita fokus hanya kepada Tuhan dan marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa buat kasih karuniamu, kasih setiamu kepada kami, sehingga kami pada hari ini dapat mengikuti dan menyelenggarakan juga ibadah perjamuan kudus Keluarga Warlord Ministry di hari Minggu 30 Juli tahun 2023. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami Allah Roh Kudus, baik kami yang di House of Warlord di Sentul City dan maupun Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal masing-masing yang mengikuti ibadah pada saat ini. Mari Roh Kudus pimpin kami dan jadilah ibadah perjamuan kudus Keluarga Warlord Ministry pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selalu berganti, kasih Tuhan telah abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang akan kita sharing, kita ambil dari kitab Injil Matius pasal 25. Kita baca mulai dari ayat 31 sampai ayat 46. Judulnya penghakiman terakhir. Untuk itu, mari kita berdoa minta pimpinan Allah Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang indah dan sangat-sangat berharga ini untuk kami mendengarkan dan melakukan pemberitaan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kami, urapi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau minggu lalu kita bicarakan tentang kerajaan 1000 tahun, dan di akhir kerajaan 1000 tahun Tuhan memberikan lagi saringan terakhir buat manusia yang hidup di kerajaan 1000 tahun, yaitu melepaskan iblis dari penjaranya, dari dalam Tartarus, dilepaskan untuk sesaat, lamanya tidak lama ya. Dan di situ kelihatan lagi bahwa iblis sanggup ya, dia mempengaruhi banyak orang yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Sehingga orang yang diprovokasi oleh iblis ini melakukan pemberontakan kepada siapa yang memerintah di 1000 tahun, yaitu Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Di akhir kerajaan 1000 tahun, kalau kita baca di Wahyu, kitab Wahyu, terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh iblis ya. Dan itu adalah manusia-manusia yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Dan Tuhan cuma memerintahkan api dari langit dan membakar pemberontak-pemberontak ini, dan kemudian iblis ditangkap dengan yang berontak ini, lalu dibuang kepada api yang kekal, yaitu neraka. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, janganlah kita sampai termasuk kelompok pengikut iblis, yaitu akan dibuang ke neraka. Dan ini berkaitan dengan pembacaan kita tadi. Pembacaan kita tadi di Matius 25 tentang pemisahan pada akhir zaman ya. Tuhan Yesus akan memisahkan mana yang masuk kategori kambing, mana manusia-manusia yang masuk domba ya. Perhatikan ini. Dan sebenarnya Matius pasal 25 ayat 35 sampai 46 itulah misi keluarga Warlot Ministry. Saya ulang lagi ya. Kitab Injil Matius pasal 25 mulai dari ayat 35 sampai ayat 46 itu adalah misi keluarga Warlot Ministry. Apa itu misi? Tugas kita selama kita hidup di dunia ini. Misi keluarga Warlot itu, yaitu perhatikan, yaitu menolong, menyembuhkan, melawat yang dipenjara, mengunjungi yang sakit. Itu sebenarnya misinya Warlot, ya. Sebab Tuhan katakan, kalau kamu mau dikategorikan domba, kamu harus menolong saudaraku. Jadi Tuhan punya saudara ya di dunia ini. Siapa itu saudara-saudara Tuhan? Tuhan katakan, mereka yang sakit, mereka yang dipenjara, mereka yang telanjang, mereka yang menderita, yang miskin. Itu adalah saudara-saudara Tuhan Yesus. Jangan lupa ini keluarga Warlot ya. Kalau kita tidak menolong mereka, sama kita tidak mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan bilang, kalau kamu tidak menolong mereka, kamu tidak menolong saudara-saudaraku ini, sama juga kalau tidak menolong aku, sama dengan tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak melakukan itu, kita masuk di kategori kambing. Dan kalau kita hubungkan dengan pengadilan terakhir di kitab Wahyu, yaitu pengadilan takhta putih, disitulah Tuhan akan memisahkan. Semua orang mati dibangkitkan, dan yang masih hidup juga diadili semuanya di takhta putih. Dan disitulah Tuhan akan menentukan orang ini masuk kategori kambing, orang ini masuk kategori domba. Yang masuk kategori domba itu akan masuk sorga. Yang masuk kategori kambing itu akan masuk neraka. Ya, ini asik ya. Nanti mulai minggu depan Opa dan Oma akan membahas tentang sorga dan neraka secara detail, secara terperinci.
apa yang dialami Opa secara pribadi ketika Tuhan bawa ke surga dan ke neraka. Dan tadi subuh waktu saya berdoa, waktu subuh ya, jadi berapa hari subuh sebelum pemberitaan firman ini, saya berdoa, Tuhan bilang mulai hari Minggu ini 30 Juli 2023 sudah mulai disinggung atau diberitakan tentang surga dan neraka. Sebab untuk itulah Tuhan Yesus turun ke bumi, mau mengajar dan menderita di kayu salib supaya orang masuk surga, bukan masuk neraka. Itu tujuan Tuhan Yesus. Jadi pengajaran surga dan neraka ini Tuhan Yesus bilang sangat-sangat penting. Selain tentang pengangkatannya, supaya orang-orang percaya di akhir zaman maupun bukan orang percaya supaya segera bertobat, berjaga-jaga dan berdoa supaya masuk kategori domba, bukan kategori kambing, ya. Supaya masuk ke surga, bukan ke neraka. Nanti kita bahas di minggu berikut ya, di awal bulan Agustus tahun 2023. Tetapi sebagai sebagai kulitnya saja, bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa sorga itu benar-benar ada. Sorga itu benar-benar nyata. Sorga itu real ya. Dan neraka juga sungguh-sungguh ada. Jadi jangan kita mau disesatkan dengan pengajaran, oh surga neraka itu cuma kiasan. Tidak. Saya sendiri pernah mengalami dibawa ke surga dan neraka itu, dan surga itu sangat-sangat indah. Sulit diuraikan dengan kata-kata ya. Tetapi neraka itu sangat-sangat mengerikan. Janganlah sampai masuk neraka ya. Untuk itulah Opa atau saya dibawa ke surga dan ke neraka untuk memberitakan ini, supaya jangan manusia masuk ke neraka, tetapi masuk ke sorga. Jadi selama masih ada kesempatan di bumi ini, selama kita masih hidup, itulah kesempatan yang Tuhan berikan supaya masuk ke sorga. Kalau sudah mati, tidak ada lagi perubahan. Kalau sudah ditentukan neraka, masuk kategori kambing, pasti masuk neraka. Tidak ada lagi perubahan. Jadi marilah kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan Yesus. Satu ya, ini Tuhan pesan sama saya. Mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Jangan cuma 90%. Harus 100% mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang punya surga ya. Kedua, rajinlah berdoa. Itu penting. Karena nanti saya akan bahas lebih rinci tentang surga dan neraka. Syarat-syarat orang masuk surga itu ada. Tuhan bilang untuk diberikan rumah, ada syaratnya. Nanti saya uraikan di minggu depan ya. Jadi semakin asik nanti tentang surga dan neraka. Dan saya akan uraikan yang pertama tentang surga dulu ya. Nanti berikut-berikutnya baru tentang neraka ya. Tetapi yang jelas malam ini siang hari ini saya mau tegaskan. Di siang hari ini saya mau tegaskan, surga itu betul-betul ada dan neraka itu betul-betul ada. Ya, saya ingat pada kira-kira tahun 2003 yang lalu, ada seorang perempuan Korea yang bernama Ibu Chu Thomas. Dia juga pernah dibawa ke surga dan neraka, dan dia menulis bukunya yang bestseller ya, yang bernama Heaven is So Real. Surga itu betul-betul nyata. Ya, jadi pada siang hari ini saya tegaskan lagi, marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kalau kita hidup tidak benar, kita masih hidup dalam dosa, bertobatlah. Kita bertobat dan kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Itu tidak susah. Cukup kita beriman, percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang sudah mati di kayu salib.
bangkit untuk menyelamatkan kita. Kemudian kita harus rajin berdoa, rajin baca firman, dan melakukan firman. Dan membantu saudara-saudaranya Tuhan Yesus yang seperti kita baca tadi, maka kita pasti masuk surga. Kita pasti dikategorikan sebagai domba, bukan kambing. Sebab yang masuk kategori kambing akan ke neraka. Demikianlah yang saya bisa sampaikan di siang hari ini. Nanti Oma Palar akan lebih melengkapi ya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Selamat siang Bapak Ibu di rumah, teman-teman, seiman serta kawan-kawan tim Warlord. Kita berjumpa lagi pada siang ini. Apa yang tadi Opa sudah katakan kita sudah dengarkan semua. Saya tambahkan sedikit aja dari pembacaan kita pada siang ini. Saya sedikit menekankan di kambing dan domba. Di situ sangat jelas bahwa Tuhan mengatakan kambing sebelah kirinya, domba sebelah kanannya. Percakapan ini Tuhan adakan diskusi ini dengan para murid dan pengikut-pengikutnya. Yang sedikit saya baca dengan pengertian kambing dan domba secara umum, yang mengikut Tuhan dan yang tidak mengikut Tuhan. Ya. Di situ murid-muridnya berkata, bagaimana kalau kita mau melihat apa yang Tuhan terangkan, Yesus terangkan kepada mereka saat itu, melayani ya. Mereka bertanya dan saya tidak ulangi, semua teman-teman Bapak Ibu di rumah mengetahuinya. Kalau engkau melayani aku dan memberi apa yang mereka butuhkan, melihat sesuatu di hidup mereka yang hina ini, itu sudah sama dengan melayani aku. Tetapi yang kadang-kadang kita tidak mengerti, di situ ada sedikit penjelasan yang kalau kita tidak teliti, kita merasa kita sudah percaya Tuhan, kita pasti di pihak Tuhan. Ya. Tetapi sebelum kita baca di sini, di atas sebelum baca, di situ Tuhan mengatakan orang-orang yang benar, ya. Yang benar pengikut Tuhan, ya. Berarti kalau pengertian saya di dalam pembacaan kita pada siang ini, orang-orang benar pun bisa bertindak dengan di luar daripada apa yang Tuhan inginkan. Karena siapa yang pertanyaan daripada pengikut-pengikutnya dan murid-muridnya saat itu. Jadi kalau kita renungkan, kita pun bisa masuk dalam kategori kambing dengan tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus saat itu katakan. Di sini yang menjadi titik tolak kita sebagai pengikutnya, sebagai orang percaya, renungkan apa kata Tuhan. Di situ ada orang benar dan Tuhan katakan, kalau kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, apa yang Tuhan Yesus katakan, saya tidak ulangi, semua tahu, itu masuk dalam pengertian saya itu masuk dalam kategori kambing. Ya. Dan sebelah kiri adalah kambing. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang tahu Tuhan, jadi kesimpulan dari ini tetap tidak melakukan apa yang Tuhan katakan tadi, itu tetap masuk dalam kategori kambing. Jadi syaratnya dalam mengikut Tuhan bagi orang-orang percaya pengikut Tuhan Yesus sedikit berat, dan kita harus mengerti ini.
Tidak usah kita memikirkan hal yang kambing dulu. Mari kita meneliti hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah yang Tuhan Yesus katakan tadi kita sudah lakukan? Ya, setiap pekerjaan Tuhan Yesus di firman yang kita sering baca, kita harus sedikit teliti. Dan sekarang kita tidak usah melihat yang jelas-jelas di luar Tuhan, ya. Tetapi di dalam Tuhan itu yang paling penting, karena Tuhan mau tugas kita di dunia ini membawa kabar keselamatan. Bagaimana kabar keselamatan itu kita nyatakan kalau kita tidak mengerti keselamatan yang hakiki? Itu harus mulai dari kita. Dan siang ini Tuhan mengatakan sangat jelas, kambing dan domba, ya. Kita sudah mengupas di minggu-minggu lalu, ya. Dan ini sudah akan berakhir, ya. Bagaimana dunia berakhir? Tuhan tidak ada abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Yang saya mau tekankan kembali pada siang hari ini, bagaimana kita meletakkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar melaksanakan apa yang Tuhan inginkan di pembacaan kita pada siang ini? Kadang-kadang sangat jelas, aku anak Tuhan, aku dijamin Tuhan, ya. Tapi begitu datang masalah, kita tidak bisa mengatakan Tuhan di sisi kita, karena kita tidak mengerti apa hidup kita sebenarnya di hadapan Tuhan, bagaimana sebenarnya, sampai kita tidak dikatakan seperti yang saya ulangi dengan Tuhan Yesus katakan di firman ini. Karena di dalam Tuhan ada hal-hal yang sangat prinsip, ya. Bukan berarti, saya ulang-ulang mengatakan bahwa bukan berarti kita tidak mengalami suatu masalah. Di sini juga kita harus lihat di dalam Tuhan, ya dan amin. Tetapi Tuhan tahu juga kita hidup di mana. Jadi unsur kambing dan domba, kita bisa melihat itu kalau kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, baru kita bisa lihat kehidupan kita yang sebenarnya. Baru kita bisa lihat Tuhan bagaimana dengan pengikutnya. Saya ulangi, kita tidak dulu berbicara kambingnya, dombanya. Itu yang kita harus renungkan. Tidak bisa, saya ulangi, tidak bisa kita lihat apa maunya Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak dekat. Kalau kita tidak dekat, kadang-kadang permasalahan hidup itu yang membuat kita patah. Kita tidak tahu. Kita merasa selalu kita dituduh, diri kita dituduh sendiri oleh diri kita. Aku salah. Tuhan sudah buang aku. Aku berdosa. Saya mau ingatkan teman-teman, Bapak Ibu di rumah. Untuk anak-anak Tuhan tidak ada dosa. Semua sudah Tuhan patahkan di kayu salib. Tetapi kenapa hidup kita begini? Hidup di dalam Tuhan, saya ulangi, kita bisa lihat kalau kita hidup dalam ada masalah. Kita bisa lihat masalah itu kita sendiri yang punya mau kita lakukan, atau tanpa kita sadar kita terjerumus di situ. Nah, hidup bagi anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan, selalu harus intim dengan Tuhan. Dan kita harus tahu tidak ada dosa bagi anak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menghukum anak-anak Tuhan. Kita harus tahu itu. Karena waktu kita intim dengan Tuhan, Tuhan tahu kita hidup di dunia.
kita melakukan dalam tanda kutip suatu kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, di situ Tuhan datang menegur. Kalau Tuhan menegur, kita dekat dengan Tuhan. Di saat Tuhan menegur, kita tahu keintiman membuat kita bisa membedakan apakah kita benar-benar domba atau tidak. Karena di dalam Tuhan tetap ada penyelesaian. Kalau itu berulang-ulang kita lakukan satu kesalahan, Tuhan juga berulang-ulang datang untuk menyadarkan kita. Jadi saya simpulkan bahwa anak-anak Tuhan harus intim dengan Tuhan. Harus tahu dalam sekali kehidupan bersama Tuhan. Paling tidak kita harus minta karya Roh Kudus dalam hidup kita. Mari Roh Kudus, berikan aku kepekaan dan intim dengan Tuhan Yesus, dengan Engkau. Kalau sudah kita lakukan dan kita renungkan ini, adakah sesuatu masalah tidak bisa diselesaikan? Pengalaman hidup kami, semua masalah bisa diselesaikan. Tetapi masalah yang sering datang karena satu, kita harus mengenal Tuhan. Kedua, kita harus tahu pribadi kita. Di mana yang jadi masalah, terutama karakter kita. Nah, kalau kita intim dengan Tuhan, kita ngomong, kita ngobrol, Tuhan jaga karakterku. Kita berusaha 1 kali, 2 kali, tapi kita mau, mungkin tidak mampu. Tuhan bikin 100%. Tuhan buat 100%. Itu sempurna. Nah, apa yang kita baca pada siang hari ini? Tidak usah takut, tidak usah ragu. Di dalam setiap masalah, di situ iman bertumbuh dan kita akan tetap seperti domba. Iman tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak baca firman. Firman menumbuhkan ya di dalam hidup kita iman itu. Firman itu menumbuhkan iman kita. Ya, apa kita bergaul dengan firman, bergaul dengan Tuhan, disitulah iman bertumbuh. Saya sedikit mengulangi karena pengalaman praktek pelayanan. Waktu kita mengaku, iya Tuhan, imanku mengatakan demikian, aku mau hidup bersama Engkau. Teman-teman di rumah, Bapak Ibu, iman diresponi oleh Tuhan, bukan hasil kita melakukan dan hasilnya itu iman. Bukan itu itu kedua Tuhan menilai. Tapi penilaian pertama waktu kita mengaku, Tuhan, aku mau berjalan dengan iman yang Kau berikan. Di situ ada perjuangan untuk mengikuti rambut Tuhan. Memang berat, tapi karena kita mau, Tuhan meresponi. Di situ poin pertama. Kita berjuang, Tuhan ikut kita. Dalam melakukan itu, itulah terjadi yang kedua. Jadi pertama, maukah, responkah? Kita responikah apa yang Tuhan mau? Baru kita berjuang. Di situ iman bertumbuh karena di situ ada firman, yaitu Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu teman-teman di rumah, firman hari ini sungguh bagus. Kita pilih yang mana? Yang kita harus hati-hati adalah pengikut Tuhan kita sendiri. Pengikut Tuhan yaitu kita sendiri. Kita harus hati-hati. Karena yang kita hadapi iblis juga. Tapi kita harus yakin dengan iman Tuhan yang menumbuhkan kehidupan dengan iman kita bersama Tuhan. Maka apa yang dikatakan firman hari ini, kambing tidak akan menjadi bagian kita.
Malah kita tahu Tuhan, kita tahu pribadinya, kita yang akan berjalan mengatakan pada orang-orang yang bukan pengikut Tuhan, Tuhan sebagai kategori kambing. Kita perkenalkan hidup kita sebagai domba yang mengikut Tuhan. Dengan cara kita hidup, cara kita melakukan, cara kita berpikir. Itulah di situ pribadi Tuhan ada di kehidupan kita dalam perjalanan menuju akhir zaman yang mungkin seminggu depan kita akan berbicara lebih jelas lagi. Kambing domba tujuannya adalah surga. Hanya itu saja yang saya tambahkan sedikit mengenai kambing dan domba. Tuhan Yesus memberkati sampai kita bertemu Maranatha. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita tadi sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang penghakiman terakhir. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Kristus dan kekudusan supaya kita masuk dalam kategori domba. Dan saat ini juga kita akan melakukan perintah Tuhan Yesus sampai saat Tuhan Yesus datang kembali dalam peristiwa pengangkatan, yaitu melakukan perjamuan kudus. Untuk itu sediakanlah roti dan anggur, roti atau biskuit dengan sirup, teh. Dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu tadi sudah diberitakan. Kami bisa mengambil satu keputusan untuk menjadi seperti domba, bukan seperti kambing. Dengan kami terus setia beriman kepada Tuhan Yesus, melakukan firman-Mu dan melaksanakan amanat agung Tuhan. Dan saat ini juga kami mau melakukan perintah-Mu, yaitu perjamuan kudus. Untuk itu Tuhan, berkatilah roti dan anggur atau biskuit, sirup atau teh yang ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik di tempat tinggal masing-masing. Dan berkati pula roti dan anggur yang ada di House of Warlord ini. Dan untuk itu kami mohon sekali lagi, ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kesalahan kami. Kami juga mau mengampuni sesama kami. Dan sucikanlah kami dengan kuasa darah-Mu yang suci, supaya kami layak menerima roti anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang suci. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oleh kuasa darah, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan
Oke, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik. Kalau di roti atau hosti perjamuan kudusnya ada firman Tuhan, silakan dibaca. Dan firman pada hari ini merupakan pesan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan juga khususnya bagi keluarga Warlot Ministry di minggu terakhir menjelang masuk bulan yang baru Agustus tahun 2023. Ya, silakan dibaca. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Wahyu 21 ayat 4a. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya. Kemudian yang terakhir, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Yeremia 17 ayat 14b ya. Tapi kalau lengkapnya, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Puji-pujianku maksudnya. Jadi pesan buat keluarga Warlot seluruhnya ya. Yang pertama, hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri. Jadi ada lagi firman Tuhan yang lain di Amsal, hati yang gembira adalah obat. Jadi memang perlu kita harus, firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam segala keadaan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, biar susah apalagi kalau senang ya, kita harus bergembira. Itu akan membuat muka kita berseri-seri, dan itu juga obat buat penyakit kita ya. Kemudian Gevi apa tadi? Jika kamu mengampuni orang, Ya, Bapa di sorga ya. akan mengampuni. Kalau kita punya hati yang gembira, tentu tidak susah kita mengampuni orang lain ya. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni. Sebab firman tadi berkata, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di sorga tidak mengampuni kita. Kalau Bapa di sorga tidak mengampuni kita, berarti akhir hidup kita ke neraka, bukan ke sorga ya. Karena kalau tidak ada pengampunan dari Tuhan, pasti masuk neraka. Oleh sebab itu, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dosa-dosa kita, kita juga harus mengampuni orang lain, sekalipun berat. Terus yang ketiga, Oma, dan apa? Menghapus. Ia akan Nah, menghapus. Itu di Wahyu 21 ya. Itu tentang langit baru dan bumi baru. Kalau kita ingat janji Tuhan yang abadi ini, bahwa satu saat kita akan tinggal di surga setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan ke surga atau neraka. Sisa pilih nanti, apa kita masuk kategori domba atau kambing ya. Marilah kita masuk kategori domba, supaya seperti yang Oma Palar baca tadi, semua air mata kita tidak ada lagi. Nanti kita bahas juga nanti di materi surga dan neraka ya. Tapi mungkin di minggu-minggu berikut, karena banyak pengalaman Opa secara pribadi di surga. Betul, di surga tidak ada air mata lagi ya. Jadi, dan terakhir, ini adalah nubuat Nabi Yeremia buat bangsa Israel. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, dan selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, karena Engkaulah Tuhan, puji-pujianku. Artinya, kesembuhan dan keselamatan cuma ada pada Tuhan Yesus. Jangan cari kemana-mana ya, hanya pada Tuhan Yesus. Makanya kita harus fokus hidup kita, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Apa itu? Surga. Jangan terlalu banyak pikir di bumi, nanti kita malah masuk neraka ya. Jadi banyak pikir tentang surga. Nah, itulah khusus pesan Tuhan buat Warlot di minggu terakhir bulan Juli ini. Dan 2 hari kemudian kita masuk bulan yang baru, 1 Agustus 2023.
Untuk itu mari kita angkat roti perjamuan kudus ini. Dan firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan dengan iman, terima kasih Tuhan Yesus, anak domba Allah yang sudah berkorban di atas kayu salib di Bukit Golgota, sehingga kami dan keluarga mendapat anugerah keselamatan, masuk surga, hidup yang kekal, oleh karena pengorbanan anak domba Allah. Kami terima roti perjamuan kudus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dan minum persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita ucapkan dengan iman, terima kasih Tuhan Yesus, oleh darah anak domba Allah yang suci, yang sudah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari, kami sudah dimeteraikan menjadi warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaanmu, untuk kami pergi memberitakan Injil Kristus, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah-Mu yang suci. Silakan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memuji Tuhan, memuliakan nama-Nya. Sebab Engkau mulia, Maha layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan
segala puji-pujian bagi Raja atas segala raja, yaitu Anak Domba Allah yang mulia, Singa dari Yehuda, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kami dapat beribadah dan melakukan perjamuan kudus pada hari ini. Semuanya adalah karena kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu atas kami yang adalah anak-anak-Mu, duta-duta Kristus di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, ingatkanlah kami bahwa masih banyak jiwa-jiwa yang di luar sana yang masih masuk kategori kambing, yang perlu kami injili, kami beritakan kasih setia-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, supaya mereka juga mau bertobat, dipulihkan dan diselamatkan oleh karya Roh Kudus melalui kesaksian dan pelayanan kami, baik secara pribadi, secara keluarga maupun secara keluarga Warlord Ministry. Terima kasih Tuhan, pakailah kami keluarga Warlord Ministry untuk menjangkau jiwa-jiwa di masa penuaian saat ini Tuhan. Roh Kudus pimpin kami ke tempat-tempat, ke jiwa-jiwa yang akan kami rebut bagi Tuhan Yesus. Di mana saja Tuhan, kapan saja, dan kepada siapa saja kami memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sekarang buat pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, Bapak Wakil Presiden Maruf Amin sekeluarga, dan semua pemimpin-pemimpin negara kami, baik di tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, mulai dari pemimpin di bidang sipil, di bidang militer dan kepolisian. Tuhan mengaruniakan mereka semuanya, pemimpin-pemimpin kami ini, roh takut akan Tuhan, hikmat marifat dari Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin kami ini melaksanakan tugas pemerintahan dengan bersih, dengan adil, sehingga rakyat Indonesia semakin sejahtera dan nama Tuhan dipermuliakan melalui bangsa kami ke seluruh dunia. Kami berdoa sekarang Tuhan secara khusus buat keadaan pasar beras global secara seluruh dunia yang terguncang karena baru-baru ini aksi pelarangan ekspor beras dari negara India. Dan ini bisa membuat negara produsen besar lainnya akan mengikuti jejak negara India tersebut. Kami berdoa ya Tuhan, agar Tuhan memberikan pemerintah kami hikmat agar mampu mengamankan cadangan beras ini agar tetap tersedia dan mengendalikan harga beras di dalam negeri. Untuk itu Tuhan, berkatilah Menteri Pertanian kami, berikan dia hikmat bersama jajaran pimpinannya. Kemudian Tuhan, kami berdoa juga untuk persoalan bangsa Indonesia ke depan adalah pengendalian bahan pokok dan lapangan pekerjaan. Berilah kemampuan ya Tuhan kepada pemerintah bangsa kami dalam melakukan respon terhadap percepatan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dan berkatilah kebijakan hilirisasi di daerah-daerah, termasuk hasil-hasil tambang nikel di mana-mana tempat, agar investasi masuk ke wilayah tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga di bulan September mendatang ada sekitar 17 gubernur dan 153 wali kota dan bupati yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan September 2023 ini. Kami berdoa Tuhan agar tidak ada oknum yang bertransaksi dalam menentukan siapa pejabat gubernur, wali kota atau bupati di daerah masing-masing untuk mengisi jabatan kosong tersebut dengan cara-cara yang tidak benar.
Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia, berkati dan lindungilah bangsa dan negara kami ini, dan sinarilah bangsa kami Tuhan, termasuk kami umat-Mu yang ada di dalamnya. Sinarilah kami dengan wajah-Mu yang memberi kami kasih karunia-Mu. Tuhan, menghadapkan kiranya wajah-Mu kepada kami dan kepada bangsa kami. Kami berdoa sekarang Tuhan buat saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia pada hari ini karena hari ulang tahun, atau kebahagiaan karena karirnya meningkat, bisnisnya meningkat. Tuhan yang bagi berulang tahun, kiranya Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat-sehat, dan terus meningkat baik dalam karir, pendidikan, dan cita-cita. Dan bagi yang berhasil dalam studi maupun bisnisnya, Tuhan tingkatkan terus iman percaya mereka kepadamu dan melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam permasalahan, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena masalah keuangan, masalah pribadi, masalah keluarga, bahkan masalah pelayanan. Tuhan tolonglah Roh Kudus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Kami percaya bersama Allah Roh Kudus, kami akan melakukan perkara-perkara mujizat dan perkara besar. Dan bagi yang berduka cita Tuhan, Tuhan kiranya memberikan penghiburan. Kami doakan akan keluarga kami yang beberapa hari yang lalu Tuhan telah panggil, yaitu Oma yang terkasih, Tante yang terkasih kami, yaitu Tante Yo, Oma Yo, Ama Heka. Kami percaya Tuhan, dia sudah pergi ke rumah Bapa di surga oleh karena kasih setia Tuhan. Berkati dan hiburkan, kuatkan, sertai saudara-saudara kami, baik Saudari Moren, Eka, Eli, Ben, dan semua adik-adik dari Moren dan segenap keluarga yang sedang berduka di minggu lalu itu Tuhan, dan kuatkanlah mereka menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah seluruh anggota Warlot dan keluarga di dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan anak-anak, cucu-cucu, dan juga pekerjaan bisnis. Dan juga berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga masing-masing yang sedang mengikuti ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan dan penyertaan perlindungan Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah dan perjamuan kudus ini, kami mau menerima berkat-berkat daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang kekasih bersama keluarga masing-masing, dan menyertai kami yang ada di House of Warlot Sentul City mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi di bulan depan, awal Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.